Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja perkenalkan, nama saya Maria Cinda Buku. Saya mahasiswa STKIP Citra Bakti, program studi pendidikan IPA semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur, bentuk, dan fungsi pada manusia. Tugas biologi dasar ini saya buat untuk memenuhi kriteria yang diberikan oleh dosen mata kuliah biologi dengan bobotnya 2 SKS. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang struktur dari fungsi organ manusia. Pertama, anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur bentuk manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Yang pertama, sistem rangka. Tubuh manusia didukung oleh sistem rangka yang terdiri dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon. Tulang manusia disusun oleh kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial terdiri dari tengkorak, tulang telinga, tulang rusuk, dan tulang belakang. Kerangka apendikular merupakan tulang pelengkap yang menghubungkan kerangka aksual. Kerangka apendikular terletak di daerah tangkai atas dan bawah. Yang kedua, sistem otot. Sistem otot membantu pergerakan aliran darah dan fungsi tubuh lainnya. Ada 3 jenis otot, yaitu yang pertama, otot rangka yang terhubung dengan tulang, otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan, dan otot jantung membantu mencerna proses dari pompa darah. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Mengedarkan darah ke seluruh tubuh, dan sistem peredaran darah ini bertujuan memberikan nutrisi penting dan oksigen dan menghubungkan 3. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Darah yang memberikan nutrisi penting dan oksigen yang hilangkan limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, melindungi tubuh melalui sel darah putih dan melawan patogen. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Yang keempat, sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ bekerja menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, kemudian menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Makanan melewati saluran pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar yang berakhir di anus. Selain saluran pencernaan, ada beberapa jenis
aksesoris penting dalam anatomi tubuh manusia yang membantu mencerna makanan. Organ aksesoris dari sistem pencernaan meliputi gigi, lidah, kelenjar lidah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Yang kelima, sistem endokrin. Endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar tersebut meliputi kelenjar hipotetenus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal. Sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, susunan tulang belakang, organ sensorik. Organ-organ ini terhubung dan organ tersebut bertanggung jawab atas kendali tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Otak dan sumsum tulang belakang membentuk pusat kontrol yang dikenal sebagai sistem saraf pusat. Saraf sensorik dan organ indera memantau kondisi di dalam dari luar tubuh dan mengirim informasi ke saraf pusat. Yang ketujuh, sistem pernapasan. Sistem pernapasan menyediakan organ ke sel tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida dan produk limbah yang bisa mematikan jika dibiarkan menumpuk. Ada 3 bagian utama dari sistem pernapasan. Yang pertama, saluran napas, paru-paru, dan otot. Saluran napas meliputi hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Yang ke-7, sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya. Ini termasuk kelenjar getah bening, limpa, sumsum tulang, limfosit, timus, dan leukosit yang merupakan sel darah putih. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi memungkinkan manusia untuk bereproduksi. Sistem reproduksi manusia mencakup penis dan testis yang menghasilkan sperma. Sistem reproduksi wanita terdiri dari vagina, rahim, dan ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Selama pembuahan, sel sperma bertemu dengan sel telur di tuba falopi. Kedua sel tersebut kemudian melakukan pembuahan yang ditanamkan dan tumbuh di dinding rahim. Bila tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal untuk mempersiapkan kehamilan akan menjadi menstruasi. Yang ke-10, sistem integumen atau kulit. Kulit atau sistem integumen adalah organ terbesar dalam anatomi tubuh manusia. Sistem ini melindungi diri dari luar dan merupakan pertahanan pertama tubuh yang melawan bakteri, virus, dan patogen lainnya. Yang ke-11, sistem ekskresi atau urania. Sistem ekskresi berfungsi mengeluarkan zat sisa yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Sistem ini meliputi ginjal, kulit, hati, dan juga paru-paru. Sistem urania atau perkemihan termasuk ke dalam sistem ekskresi yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin. Ureter, kandung kemih, dan uretra bersama-sama membentuk saluran kemih yang berfungsi sebagai sistem untuk mengalirkan urin dari ginjal, menyimpannya, dan kemudian melepaskannya saat buang air kecil.
Selain menyaring dan menghilangkan limbah dari tubuh, sistem urania juga mempertahankan air, ion, pH, dan darah ke sel darah merah. Baik, terima kasih. Itu saja video yang saya tunjukkan atau yang saya praktekkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.